Kalau sudah buka YouTube kami, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Tingkatkan sima' Al-Quran. Jangan hanya tercukupi dengan baca, tapi tingkatkan sima', dengar. Terutama suratul Baqarah. Kenapa suratul Baqarah? Karena dahsyat keberkahannya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Ambillah suratul Baqarah. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan. Berkah rizki, berkah umur, berkah kesehatannya, berkah rumah tangganya, berkah keturunannya. Berkahnya luar biasa. Dan barang siapa yang tinggalkan suratul Baqarah, kata Rasulullah, bakal nyesal. Mau enggak kira-kira nyesal? Jangan jauh dari suratul Baqarah. Saya punya kebiasaan setiap hari minimal khatam suratul Baqarah. Wirid. Itu kebiasaan, termasuk ibu saya. Tak pernah lewat satu hari pasti khatam suratul Baqarah. Karena keberkahannya luar biasa. Satu ayat saja suratul Baqarah menjaminkan kita menjadi ahli surga. Ayat kursi. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salat, laisa bainahu wa bainal jannati illa yamut. Barang siapa yang baca ayat kursi setiap habis salat, dijamin menjadi ahli surga dan tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya. Satu ayat, tapi habis salat. Saya sering ingatkan jamaah, habis salat, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai selesai langsung baca ayat kursi. Habis itu bebas. Mau zikir yang tersisa, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dah apa-apa sambil jalan. Pulang ke rumahnya, kemana-mana, mungkin lagi buru-buru, ada urusan mendadak, mau keluar dari masjid, boleh sambil jalan kita selesaikan zikir. Tapi ayat kursi jangan sampai tertinggal. Jaminan masuk surga cuma satu ayat. Ketika juga mau tidur, man qara ayatul kursi 'inda an-naum kana lahu min Allahi hafiz wa la yaqrabuhu syaitan. Barang siapa yang baca ayatul kursi di saat tidur akan dijaga oleh Allah dan tidak didekati oleh syaitan. Jangan tidak digoda, tidak didekati. Keberkahan ayat kursi. Anak-anak kita tolong biasakan mereka baca ayatul kursi ketika mau tidur. Kalau anak kita terlanjur sudah tidur, dah apa-apa, ibu-ibu bacakan sambil usap kepalanya. InsyaAllah dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dan tidak didekati oleh syaitan. Dahsyat ayat kursi. Ini baru satu ayat dari suratul Baqarah. Begitu luar biasa manfaatnya dan dahsyat keberkahannya. Apalagi suratul Baqarah semuanya. Yang bisa mempelajari suratul Baqarah, faham isinya, belajari ilmunya yang ada di dalam suratul Baqarah, dia sudah bisa memahami separuh agama Islam. Separuh agama Islam bisa difahami melalui suratul Baqarah. Banyak ilmu-ilmu di dalamnya, banyak persoalan fikih, banyak persoalan sehari-hari, banyak persoalan berdagang, banyak luar biasa manfaat daripada suratul Baqarah. Kalau belum bisa baca dan khatam suratul Baqarah, tidak apa-apa, simak, setelkan suratul Baqarah atau dari murattal CD atau dari YouTube yang sudah ada jutaan murattal, tinggal kita setelkan sambil kita buka Al-Quran sambil dengar. Mohon maaf terlalu banyak suratul Baqarah, tidak apa-apa, cicil. Allah terima cicilan, tidak apa-apa. Nanti masuk surga cicilan. Dah apa-apa nyicil. Pagi berapa halaman. Mungkin kalau baca agak lama, apalagi mungkin bapak ibu merasa belum lancar bacaannya, masih bertahap-tahap atau apa berbata-bata, dah apa-apa. Buka Al-Quran,
dari YouTube suratul Baqarah, kira-kira cari bacaan yang agak sedang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, kita ikuti. Kalau saya baca Al-Baqarah, bagi saya 38 minit selesai. Kan saya bisa baca kan? Jadi baca standar, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Seperti bacaan ini, tidak terlalu cepat, tetap jaga tajwid, panjang pendek, dan menjaga suara yang insyaAllah enak dan merdu, terus sampai selesai 38 menit. Mungkin Bapak Ibu 38 hari, wallahu a'lam. Tak apa-apa, tak apa-apa. Yang penting kita tingkatkan. Kalau bisa, kalau ibu bapa merasa tidak bisa dibacakan suratul Baqarah dalam 1 hari, tak apa-apa 2 hari, tak apa-apa 3 hari. Tapi begitu selesai, ulang lagi. Jadikan wirid yang tidak boleh terputus sampai akhir hayat. Tapi kalau soal dengar, simak, saya yakin tidak butuh lama, karena kita tidak ikut baca, cuma ikut simak sambil melihat. Jadi ibu bapa tidak usah ikut baca, hanya ikut benar-benar dengar baik-baik sambil mempandangi ayatnya di dalam Al-Quran. Nanti di lain waktu boleh baca-baca walaupun sedikit-sedikit, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, tak masalah. Begitu selesai, ulang lagi. Dan itu jadi wirid yang jangan terputus sampai akhir hayat. Rasulullah telah menwasiatkan aku 3 amalan: jaga duha, jaga puasa 3 hari setiap bulan, dan jaga witir sebelum tidur. Itu kata Abu Hurairah, Rasulullah wasiatkan aku jaga witir sebelum tidur. Umar bin Al-Khattab suka jaga witir sebelum tidur. Ditanya, kenapa? Kata beliau, saya takut meninggal dunia dalam keadaan tidur belum witir. Amankan witirnya. Saya punya kebiasaan habis beraktivitas, pulang ke tempat penginapan atau di rumah, saya ambil air wudu, saya 2 rakaat sunnah wudu, kemudian 2 rakaat mukaddimah witir, baru kemudian 1 rakaat. Dan witir boleh 3, sekali salam atau 2 salam baru 1. Sudah aman. Habis itu tidur. Dapat bangun, alhamdulillah bisa tahajud. Tapi tidak boleh witir lagi, karena Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi laylah, tidak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Sederhana enggak? Jangan tinggalkan salat malam. Karena salat malam walaupun sunnah, tetapi menjadi salat sunnah itu seperti duha, qabliyah, ba'diyah, sunnah wudu dan lain sebagainya, menyempurnakan kekurangan salat wajib. Karena kita semua termasuk saya, tidak ada jaminan salat wajib sudah sempurna, pasti banyak kekurangan. Makanya dianjurkan untuk berbanyak salat sunnah supaya kekurangan ditutupi oleh salat sunnahnya. Sudah faham? Jelas? Kira-kira sederhana? Sesuai kemampuan. Prinsip Islam itu mudah. Prinsip Islam itu mudah. Mana yang kita bisa kerjakan, apalagi salat malam, kembali kepada kemampuan masing-masing. Tidur baru salat boleh, salat baru tidur boleh. Yang terakhir, yang ketiga, dan menyumbangkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Dua-duanya boleh. Diam-diam boleh, terang-terangan boleh. Berarti ketika di depan orang kita bawa sedekah, itu bukan riya, karena memang ada ajarannya.
terang-terangan boleh. Ada orang menuliskan ini sedekah dari hamba Allah, boleh. Ini sedekah dari ibu Siti Khadijah, boleh. Tak masalah. Dirahasiakan boleh, disebutin nama kita boleh. Intinya bukan soal menyebutkan nama atau kita di depan orang, yang penting niatnya lillahi ta'ala, sudah, tak usah fikir yang lain. Ikhlas jaga. Dan lebih baik banyak ikhlas bersedekah daripada sedikit tidak ikhlas. Hah? Kok ibu ketawa sih? Kenapa? Hah? Oh, biasanya sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Oh gitu. Tapi setahu saya itu 2019. Sekarang kita 2020, harus semuanya rubah. Apa yang harus dirubah? Lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Atau lebih positif lagi, lebih baik banyak ikhlas dan pula sedikit ikhlas. Setuju? Sedekah bapa ibu banyak manfaatnya, termasuk sedekah subuh. Pernah enggak bapa ibu dengar ceramah saya atau tausiah saya mengenai sedekah subuh? Pernah? Di mana lihatnya? Di YouTube. Sudah subscribe belum? Saya menemukan tidak ada yang lebih dahsyat daripada sedekah subuh. Setiap waktu kita bersedekah sebenarnya boleh-boleh saja, bukan tidak boleh dan tidak ada manfaat, tetap ada manfaatnya. Tapi sering tertinggal satu hal. Sedekah habis majlis ta'lim di masjid, ada kegiatan agama, tapi sering tertinggal satu hal. Saat bapa ibu bersedekah, pernah enggak sebutin doanya? Ya Allah, dengan berkat sedekah ini sembuhkan penyakitku kalau lagi sakit. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini aku mohon titipkan pahalanya untuk kedua orang tuaku yang sudah wafat. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini anugerahkan kepada keturunanku menjadi penghafal Al-Quran. Jangan tertinggal doa di saat bersedekah, karena salah satu doa yang diterima di sisi Allah yang disertakan sedekah. Sedekah menjaminkan husnul khatimah. Sedekah menjaminkan terlipat ganda rezekinya. Sedekah memberikan keagungan di sisi Allah. Sedekah melimpahkan perlindungan. Sedekah menyelamatkan kita dari kematian buruk, su'ul khatimah. Sedekah menyelamatkan kita dari kematian mendadak. Sedekah menyelamatkan kita dari kecelakaan. Sedekah banyak manfaat daripada sedekah. Dijaminkan ampunan dosa. Bahkan sedekah memadamkan kemurkaan Allah sebagaimana air mampu memadamkan api. Subhanallah. Banyak manfaat daripada sedekah. Bahkan salah satu manfaat daripada sedekah menolak bala. Kita tingkatkan sedekah, apalagi kita di saat pandemi ini. Bala, wabah, salah satu wasilah terangkat sedekah, terangkat bala ini adalah kita bersedekah. Terus mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Baca Quran tidak akan merugi, justru menguntungkan banyak. Menjaga salat tidak akan dirugikan, bahkan kita bersedekah tidak akan menurani. Dan juga bahasa Allah, wa mimma, sebagian. Allah tidak minta semuanya. Ini kan semua rezeki yang bapak ibu miliki dari mana? Karena kita hebat, karena kita punya usaha besar, atau punya penghasilan? Tidak, itu semua anugerah dari Allah yang memberikan. Allah minta lagi, tapi Allah minta tidak semuanya. Pakailah untuk kebutuhanmu dan keluargamu, hanya sebagian. Artinya Allah berkesan kepada kita, meminta berpesan Allah, kalau aku sudah titip rezeki, tolong jangan lupa berbagi dalam kebaikan.
dan hanya sebagian. Subhanallah, kalau kita belanja urusan dunia berani mahal-mahal, HP-nya 20 juta, 30 juta. Tapi kalau soal sedekah, buka dompet, lihat isinya, ada 100.000, 10.000, 5.000 dan 1.000. Yang mana disedekain? Ada 1.000 kertas baru, ada 1.000 yang sudah receh dan lama. Yang mana disedekahin? Yang lama, yang receh. Semestinya kita beri yang terbaik bersedekah, malah kita beri yang paling rusak. Astaghfirullahalazim. Berbaikilah sedekahmu agar Allah berbaiki kehidupanmu dan keluargamu. Terus agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka. Agar Allah. Tapi kalau bahasa Indonesia di dalam ayat ini, mohon maaf, kurang tepat atau kurang sempurna, karena bahasanya agar Allah. Tapi kalau bahasa Arab beda. Liyuwaffiyahum adalah memastikan, meyakinkan akan Allah sempurnakan pahalanya. Allah sempurnakan, menjamin kesempurnaan pahala ketika kita mengamalkan 3 amalan. Hanya pahala kita dapat? Tidak, ada lagi. Apa? Terus? Sungguh Allah Maha Pengampun. Tidak ada yang sebelumnya. Dan mereka menambahkan karunia-Nya. Ditambahkan karunia. Artinya selain pahala yang Allah sempurnakan, Allah akan tambahkan karunia. Karunia keturunan, karunia usaha, karunia penghasilan, karunia sehat, karunia perlindungan. Allah berikan tambahan karunia yang tidak pernah kita duga. Bertambah terus selain sempurna pahala. Tapi coba Bapak Ibu, di sini ada yang menarik. Apa ujung tutupnya ayat itu? Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Pensyukur. Maha Pengampun dan Maha. Apa kaitan ampunan dengan 3 amalan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tutupi dengan Ghafur? Apa kaitan? Kan di sini ada baca Quran, salat dan sedekah. Kenapa di ujungnya Ghafur? Ghafur biasanya kalau ada bahasa taubat, orang bertaubat, orang punya dosa diampuni. Tapi di sini tidak ada bahasa dosa. Ada enggak dosa? Baca Quran dosa enggak? Salat dosa enggak? Sedekah dosa enggak? Tapi kenapa ada kata Ghafur? Maha Pengampun. Karena ketika kita kerjakan 3 amalan, pasti walaupun upaya kita sungguh-sungguh, pasti ada yang kurang. Makanya kita mohon seolah-olah, ya Allah saya berusaha maksimal kerjakan 3 amalan, tapi ya Allah mohon ampuni kalau seandainya ada kekurangan. Pas enggak? Pas. Lebih dahsyat lagi ujungnya kalimat terakhir apa? Maha mensyukuri, syakur. Ada 2 kalimat, Ghafur, Maha Pengampun, Syakur, Maha mensyukuri. Saya tambahkan ilmu terakhir. Kalimat syakur, terjemahannya di bahasa Indonesia belum sesuai bahasa Arab. Kalau terjemahan, dan saya sering berkata, tidak ada bahasa yang bisa memahami dan terjemahkan isi Al-Quran selain bahasa Arab itu sendiri. Semua bahasa di dunia kemampuannya terbatas. Hanya bahasa Arab yang memiliki kemampuan memaknai isi Al-Quran. Di antaranya kalimat syakur. Apa artinya bahasa Indonesia? Syakur, maha mensyukuri. Kalau bahasa Arab beda. Apa artinya dalam bahasa Arab? Alladhi yu'til ajral kathir bil amalil qalil. Asy-syakur, yang memberikan pahala yang banyak dengan amalan yang sedikit. Subhanallah. Seolah-olah Allah berterima kasih. Semestinya yang berterima kasih siapa? Kita.
karena kita bisa beramal karena Allah yang menanugerahkan. Tapi juga Allah masih berkenan berterima kasih kepada kita. Bahkan Allah memberikan dari nama Asy-Syakur pahala yang banyak walaupun amalan kita sedikit. Dan bukti pahala yang banyak sebagaimana ayat yang sebelumnya, liyuwaffiyahum ujurahum, Allah menjanjikan kesempurnaan pahala, bahkan bertambahan karunia-karunia yang tidak pernah diduga. Fantas ujungnya pas banget disebutkan kata syakur karena ingin Allah memberikan makna sempurna pahala, tambahan karunia, walaupun amalan kita sedikit, tapi Allah berkenan melipatkan ganda, bahkan berikan balasan jauh lebih besar dibandingkan amalan yang kita lakukan hanya sedikit dan sederhana. Alhamdulillah. Sudah faham Bapak Ibu? Saya mohon nanti kalau pulang ke rumah menjadi PR, fotokopi ayat tadi sama terjemahannya. Dan apa yang saya sampaikan tolong selalu direnungkan fikirannya, dihayati. Mudah-mudahan membuat kita semangat, menambahkan iman agar kita bisa terapkan 3 amalan ini supaya disempurnakan pahala dan ditambahkan karunia-karunia yang kita selalu cita-citakan dan kita harapkan. Mohon doa restu kami terus memperjuangkan safari dakwah. Saya harap dan boleh, kalau saya boleh mohon kepada Bapak Ibu, mohon titipkan doa untuk kami. Saya harap secara khusus untuk saya pribadi, tolong doakan. Kami berjalangan masih jauh, berjuangan masih panjang. InsyaAllah harapan dan cita-cita saya melahirkan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia tercinta. Kalau Indonesia disebut negara terbesar penduduk Islam, InsyaAllah kita berjuangkan menjadi negara terbesar para penghafal Al-Quran sedunia. Dan Alhamdulillah program 1 juta penghafal Al-Quran sudah jalan dan sudah melahirkan dan mencetak puluhan bahkan ratusan penghafal Al-Quran. Dan bangunan 100 markas pun sudah jalan, walaupun baru terbangun di beberapa titik, sampai di Lombok, di Sumbawa, di Bima, di Bali, di Surabaya, di Bandung, di Cicalengka, di Jatiluhur, di Cipanas, di Jakarta. Dan kemarin ketika safari dakwah di Riau, kita letakkan batu pertama di kota Pekanbaru, dan insyaAllah salah satunya markas akan terbangun di Batam, dan insyaAllah menjadi wasilah untuk melahirkan anak dan generasi Qur'ani yang akhlaknya Al-Quran. Dan setiap masjid memiliki imam penghafal Al-Quran 30 juz. Berjuangan panjang. Mungkin berjuangan ini apalagi mau mencetak 1 juta penghafal Al-Quran membuat orang banyak yang tidak suka. Dan selalu saya berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai 1 juta ini menjadi kenyataan. Biarpun ya Allah ditusuk berapa kali, itu selalu dah. Jangan ya Allah, jangan dulu. Ketika saya kemarin ditusuk, saya justru menambah lagi, ya Allah jangan dulu, saya ada urusan sama Allah, ada berbicara pribadi sama Allah. Ya Allah jangan dulu, tak apa-apa, saya terima ditusuk berapa kali, tak apa-apa. Ya penting jangan dulu mati. Jangan dulu ya Allah, saya mohon ya Allah jangan dulu. Karena saya ingin wujudkan, kalau sudah terwujud menjadi kenyataan 1 juta penghafal Al-Quran di Indonesia, tak apa-apa, silahkan Bapak cabut nyawa saya, sudah selesai tugas. Itu selalu saya doa itu. Dan selalu ketika minta sama kedua orang tuaku, saya selalu berpesan, tolong ayah ibu doakan itu. Makanya kami terus berjuang, tidak pernah mengenal lelah dan tidak pernah mengenal capek. Kita terus bekerja keras untuk menwujudkan cita-cita itu. Sampai kemarin kejadian musibah ditusuk, saya alhamdulillah masih diberikan oleh kesempatan. Di malam itu langsung saya turun dari rumah sakit, isi 2 acara lagi, tabligh akbar habis maghrib sama habis isya. Kita harus semangat. Ujian boleh, musibah boleh, tapi jangan sampai musibah batahi semangat kita. Kita harus berjuang. Sebagaimana kita berjuang untuk Al-Quran, ada juga musuh Al-Quran yang berjuang untuk mematikan Al-Quran. Jangan harap kita akan duduk manis, jangan harap kita akan berjalan begitu saja tanpa diuji.
Karena sepanding ujian yang kita hadapi akan meningkatkan derajat kita, dan akan ketahuan siapa yang betul-betul ikhlas. Atau ketika diuji satu kali, ya udah cukup, udah mau, udah sembunyi. Makanya inti daripada ujian supaya membedakan orang yang mukmin sama yang munafik, membedakan orang yang mujahid jihad sama orang yang malas-malasan atau pura-pura. Semua ada hikmah daripada ujian supaya terbongkar hakikatnya orang, apakah dia betul-betul lillahi ta'ala atau dia hanya mencari ridha manusia, dipuji, ketahuan. Makanya kita harus terus berjuang. Semakin banyak ujian kita, justru semakin membuat kita ikhlas, justru semakin membuat kita yakini tidak akan ada orang mampu yang mengambil umur kita. Kalau sudah waktunya habis umur, pasti mati walaupun tidak ditusuk. Yakin tak? Kalau belum mati, biarpun ditusuk berapa kali, dah bakal mati. Karena belum waktunya. Yakin tidak itu? Makanya Bapak Ibu, doa Bapak Ibu untuk saya pribadi wallahi sangat berharga, sangat dibutuhkan. Karena mohon maaf, berjalan kita masih panjang, dan insya Allah kita terus, walaupun angka 1 juta cukup besar, tapi saya percaya dan yakin sebesar apapun dan sejauh apapun jarak, kalau kita berlangkah pasti akan sampai. Kalau jarak dekat tapi tidak pernah berlangkah, tidak bakal sampai. Cahaya di kalbu, cahaya dalam kehidupan, cahaya di wajah, cahaya dalam rizki, cahaya dalam turunannya, cahaya dalam kehidupannya. Apapun apa yang kita kerjakan disertakan cahaya dengan berkahnya salat. Rasulullah SAW menghadapi ujian, menghadapi musibah, ada hal yang menyedihkan Rasulullah, ambil air wudu salat. Apapun masalah, kan Rasulullah SAW idza hazabahu amrun laja'a ila salat, dan sambil berkali-kali berkata kepada Bilal, ya Bilal arihna biha. Apapun masalah yang dihadapi oleh Rasul, selalu dia hadapi dengan laksanakan salat. Sampai kata Rasul kepada Bilal, wahai Bilal, rahatkanlah kami dengan salat. Artinya mencari rahat dan istirahat di dalam salatnya. Beda sama kita, capek tinggalkan salat, lelah jauh dari salat, capek. Bapak Ibu, ingat gak cerita Isra Mi'raj? Ketika pertama kali Allah perintahkan Nabi Muhammad salat, ingat gak berapa banyak? Berapa? 50. Habis itu diringankan sampai jadi. Pertanyaan saya, kenapa Allah minta kepada umat Nabi Muhammad salat 50 kali? Kalau kita hitung-hitungan, di dalam 24 jam melaksanakan 50 salat, terbayang tak? 24 jam salat. Makan, habis makan azan, pulang pergi azan, lagi belanja di pasar azan lagi, habis majlis taklim tak lama azan, begitu baru tanya jawab azan lagi. Setiap beberapa minit azan salat, azan salat, azan salat. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan? Susah kan? Sampai Nabi Musa yang menjadi Nabi yang berani, dia satu-satunya Nabi yang mempertahankan Nabi Muhammad. Ketika turun, habis bertemu dengan Allah, turun lewat langit 7, 6, 5 dan seterusnya. Di langit yang ke-6 ada Nabi Musa, ditahan Nabi Musa. Wahai Muhammad, dapat apa dari Allah? Dapat 50 salat. Nabi Musa kaget. 50 naik, minta dikuranin, umatmu tak bakal mampu. Terima kasih Nabi Musa. Saya ada niat kalau hari kiamat ketemu Nabi Musa, saya mau cium tangannya bola balik.
karena dia yang berani menahan. Di langit yang ketujuh kan ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak tanya sama Nabi Muhammad, hanya Nabi Musa. Nabi Musa aja yang berani. Mohon maaf, jangankan sama Nabi Muhammad, sama Allah aja Nabi Musa berani, suka tanya. Sampai pernah Nabi Musa tanya sama Allah, ya Allah, kenapa engkau tidak tidur? Kenapa tidak tidur? Allah SWT kasih gambaran Nabi Musa. Ambil sebuah gelas isinya air. Nabi Musa megang gelasnya. Bukan seperti ini, perumpamaan lah, ya. Terus Allah perintahkan Nabi Musa bertahan, berdiri, dan seperti ini, jaga gelasnya. Dan Allah biarkan sekian lama. Lama kelamaan Nabi Musa sudah begal tangannya, capek, bahkan ngantuk, tidak bisa tahan. Akhirnya jatuh gelasnya, pecah gelasnya dan tumbah airnya. Baru Nabi Musa kaget. Allah ingin memberikan pesan dan pelajaran kepada Nabi Musa. Kata Allah, wahai Musa, kalau saya boleh tidur, langit akan jatuh ke atas bumi. Kalau saya boleh tidur, langit akan jatuh ke atas bumi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Apa itu sinatun? Ngantuk pun tidak boleh. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Makanya Nabi Musa tanya, tahan Nabi. Sudah berapa? 5 naik. Nabi Muhammad beda sifatnya dan akhlaknya sama Nabi Musa. Nabi Muhammad orangnya pemalu. Apa yang dikasih udah terima. Dah pernah tawar menawar, dah pernah tolak, diterima. Diundang untuk makan di rumah warga miskin yang ada di kota Madinah, barangkali makanannya cuma sedikit, barangkali tidak enak atau bisa makanannya basi, Rasul datang makan, tidak pernah tolak. Tapi karena dipaksa oleh Nabi Musa dan ditawar dan dirayu oleh Nabi Musa, Nabi Muhammad naik. Ya Allah, umatku tidak mampu. Diringankan jadi 45. Turun, ketemu Nabi Musa. 45. Naik, umatmu tak bakal mampu. Naik Nabi Muhammad, antara Allah Musa, Allah Musa, Allah Musa, naik turun sampai jadi 5. Ditahan, bisa lewat begitu saja sama Nabi Musa, tak bisa ditahan lagi. Udah berapa? 5. Naik, minta dikurangin, umatmu tidak bakal mampu. Ternyata betul Nabi Musa, 5 aja tak beres. Betul tak? Cuma lihat 5 aja tak beres. Bahkan ada orang Muslim yang tidak pernah salat sama sekali, hanya Jumatan. Dia fikir Jumat bakal diterima, dah bakal diterima. Haji dah bakal diterima, umrah dah bakal diterima, membangun 1000 masjid tidak bakal diterima kalau tidak salat. Kunci tiang agama salat. Salat ada, semua yang lain diterima. Salat tidak ada, dah bakal diterima. Salat tali hubungan kita sama Allah. Kalau terputus tali itu, tidak ada ibadah yang bisa sambung. Dan salat satu-satunya amalan yang tidak bisa ditinggal dan tidak bisa mewakili orang lain. Ada umrah badal? Ada. Ada haji badal? Ada. Zakat dan sedekah bisa kita wakili orang lain, lembaga, yayasan yang bisa mensalurkan kepada orang yang mustahil, boleh. Ada orang Muslim tidak puasa? Ada, karena lagi sakit. Ada orang Muslim tidak haji? Ada, karena belum mampu. Ada orang Muslim tidak zakat? Ada, karena dia orang miskin, justru menerima zakat. Tapi semestinya tidak ada orang Muslim tidak salat. Salat tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Tak bisa wudu, tayammum. Tak bisa salat sempurna, jama' dan qasar.
Semua ada solusi. Boleh tinggal? Tak boleh. Sama sekali tidak dibolehkan tinggalkan salat. Bahkan tidak boleh mewakili orang lain. Ada orang datang kepada seorang Habib, Habib, saya jujur saja malas salat. Boleh enggak Habib mewakili saya salat? Kata Habib, saya mewakili kamu salat? Tak bisa. Kalau saya mau, kamu mau disalati, saya bisa. Tak bisa ditinggal. Kapan boleh tinggalkan salat? Kalau sudah murtad. Paham murtad? Kalau sudah murtad, sudah tidak beriman, tidak Islam, tidak apa-apa, sudah tidak ada salat lagi. Yang kedua, kapan boleh tinggalkan salat? Kalau sudah mati. Kalau mati boleh salat enggak? Udah, tidak ada salat lagi. Yang ketiga, kapan boleh tinggalkan salat? Faham tak? Berarti kalau yang tidak salat, kita doakan semoga sembuh. Soalnya zaman sekarang banyak orang gila. Banyak orang gila. Yang anehnya lagi, gila sasarannya ulama. Subhanallah. Lucu ya. Ada satu cerita soal gila itu. Ada seorang khalifah di salah satu zaman dulu. Dia lewat sama pasukannya, bertemu di tengah jalan orang gila. Khalifah penasaran, ingin ngobrol sama orang gila. Dan dia bilang sama orang gila, kalau apa hukum mencuri? Hukum mencuri. Kalau orang mencuri, apa yang hukumnya apa? Kata orang gila, kalau orang mencuri itu, dia mencuri karena dia menjadi kebiasaan, kerjaan, hobi, suka, dipotong tangannya. Tetapi kalau dia mencuri karena lapar, karena dia butuh untuk dia mengisi buat makanan keluarganya, yang dipotong tangannya adalah khalifahnya. Khalifah yang dipotong tangannya, pemimpin yang dipotong tangannya. Kaget khalifah, orang gila bisa hebat ini. Ternyata gila zaman dulu beda sama gila sekarang. Gila dulu gila tapi bisa kasih hikmah. Berarti berapa banyak orang yang susah makan, berapa banyak pemimpin yang harus dipotong tangannya. Kata guru saya, kalau ada rakyat yang menderita, berarti ada pemimpin yang tidak amanah. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, padahal beliau menjadi khalifah tidak sampai 3 tahun, 2 tahun berapa sekian. Tapi di zaman beliau makmurnya luar biasa. Sampai apa yang dibutuhkan oleh rakyat sudah diurus. Sampai pemuda-pemuda yang mau nikah ditanggung. Datang satu masa di zaman beliau, orang bawa uang zakat. Zakat mal. Mau antarkan zakat mal kepada orang yang membutuhkan, tidak ada yang nerima. Maaf, barangkali tetangga saya lebih butuh. Dia pergi ke tidak ada, coba barangkali ada tetangga saya lebih butuh. Semuanya sudah punya lebih daripada kecukupan. Sambil datang di zaman beliau, bertumbah zakat dari fitrah dan zakat beras berlumbah banyak, berkumpul di gudang-gudang. Sambil mereka lapor kepada Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, kebanyakan beras tidak ada yang terima, lebih daripada cukup rakyat kita, tidak ada yang terima. Ngapain berasnya? Apa kata beliau? Tumbahkan beras di jalan dan di atas gunung-gunung supaya burung-burung bisa makan. Saya tidak mau ada cerita datang di zaman Umar bin Abdul Aziz ada burung mati karena lapar. Subhanallah. Sambil burung diurus, bukan manusia.
itu karena keadilan. Pemimpin yang adil dijamin kemakmuran, keberkahan luar biasa. Saya selalu berdoa, ya Allah, anugerahkan kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang takwa, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang ikhlas untuk agamamu dan ikhlas melayani rakyatnya, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ketika Allah perintahkan 50 kali salat, pertanyaan saya Bapak Ibu, kenapa Allah perintahkan pertama kali 50 kali salat? Walaupun sudah diringankan menjadi 5, dan kata Nabi Muhammad ketika ditawar oleh Nabi Musa naik minta dikurangin dari 5, kata Nabi Muhammad, sudah saya rasa cukup, sudah saya tidak bisa lagi, malu terus naik terus. Sambil Allah berfirman, saya tetapkan 5 dikerjakan, tapi pahalanya tetap 50. Jadi kita kerjakan 5 tapi tertulis 50, seolah-olah kita salat 50 kali. Sekali lagi, kenapa Allah perintahkan di awal cerita itu 50 kali salat? Apa hikmah? Kenapa? Tahu enggak kenapa? Karena Allah tidak ingin terputus hubungan dengan hamba. Karena salat berhubungan langsung sama Allah, tidak bagi penantara. Doa masih ada penantara. Boleh kita minta sama orang saleh, doakan, minta sama guru kita, doakan. Tapi kalau salat tidak ada penantara, langsung sama Allah. Makanya Allah perintahkan 50. Allah berkeinginan tidak terputus hubungan sama hamba. Sambung terus, bertemu terus, menghadap terus. Subhanallah, Allah saja tidak berkenan terputus hubungan sama hamba. Kira-kira hamba gimana? Semestinya yang selalu berkenan tidak terputus hubungan bukan Allah, kita. Karena Allah tidak butuh kita, justru kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang memerlukan Allah. Kita yang mengharapkan pertolongan Allah, ampunan Allah, kasih sayangnya Allah, rahmat Allah. Allah tidak butuh kita. Kita ibadah, tidak ibadah, kita baik, tidak baik, Allah tidak peduli. Karena itu semua manfaatnya bukan kepada Allah, tapi justru manfaatnya kembali kepada diri kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun baik dapat lebih baik, sekecil apapun buruk dapat na'udzubillah yang lebih buruk. Allah dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Kita ikhlas karena Allah, yang untung kita, dan Allah balas. Allah yang menganugerahkan amal, Allah yang membukakan pintu, Allah yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan ilmunya, dan Allah yang memberikan pahalanya. Subhanallah, karunia luar biasa. Berarti dari kita tidak ada apa-apa, semuanya dari Allah. Makanya kita harus bersyukur Allah membukakan kesempatan kita bisa belajar, Allah berikan hidayah, kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, tolong perhatikan salatnya dengan baik, tepat waktu, termasuk salat malam. Karena sebaik-baik salat, afdalus salati ba'dal maktubah salatul lail. Sebaik-baik salat sesudah habis salat fardu adalah salat malam. Salat malam waktunya habis isya sampai subuh. Boleh di awal, bukan jam 12. Banyak orang salah faham, katanya waktu salat malam habis jam 12.
Waktu salat malam habis isya sampai subuh. Boleh di awal malam, boleh di tengah malam, dia boleh sepertiga terakhir malam. Mana yang kita mampu. Salat malam tidak harus tidur dulu. Saya ulang, salat malam tidak harus tidur dulu. Kembali kepada kemampuan masing-masing. Ada yang bisa tidur awal, bangun nanti belakangan tahajud, bagus, teruskan. Ada orang yang tidak bisa tidur awal, jam 12 belum tidur, bahkan sampai jam 1 belum bisa tidur. Kalau dia sudah belakangan tidur, mana dia bisa bangun? Kembali kepada kemampuan. Yang bisa tidur dan salat, baik. Yang tidak bisa, berarti amankan salatnya. Salat baru tidur, tidak masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Prinsip Islam mudah. Dan selalu saya minta sama jamaah, jaga salat malam walaupun 2 rakaat, tutup dengan witir. Salat malam atau tahajud tidak harus 8 rakaat, tidak harus 10 rakaat, tidak harus jumlah tertentu, bebas. 2 boleh. Habis salat 2 rakaat, kemudian witir, habis itu tidur, aman. Seandainya belum bangun, sudah tertulis nama kita ahli witir karena sudah witir. Tapi seandainya sudah bangun, masih ada waktu, belum salat, belum azan subuh, kita masih bisa tahajud, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Udah beres. Ini bukan kata, tidak ada yang saya datangi dari gantung saya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Hurairah pernah berkata, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalath." Rasulullah telah menwasiatkan aku 3 amalan. Jaga duha, jaga puasa 3 hari setiap bulan, dan jaga witir sebelum tidur. Itu kata Abu Hurairah, Rasulullah wasiatkan aku jaga witir sebelum tidur. Umar bin Al-Khattab suka jaga witir sebelum tidur. Ditanya, kenapa? Kata beliau, saya takut meninggal dunia dalam keadaan tidur belum witir. Amankan witirnya. Saya punya kebiasaan habis beraktivitas, pulang ke tempat penyingapan atau di rumah, saya ambil air wudu, saya 2 rakaat sunnah wudu, kemudian 2 rakaat mukaddimah witir, baru kemudian 1 rakaat. Dan witir boleh 3, sekali salam atau 2 salam baru 1. Sudah aman. Habis itu tidur. Dapat bangun, alhamdulillah bisa tahajud. Tapi tidak boleh witir lagi, karena Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi laylah. Tidak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Sederhana enggak? Jangan tinggalkan salat malam. Karena salat malam walaupun sunnah, tetapi menjadi salat sunnah itu seperti duha, qabliyah, ba'diyah, sunnah wudu dan lain sebagainya, menyempurnakan kekurangan salat wajib. Karena kita semua termasuk saya, tidak ada jaminan salat wajib sudah sempurna, pasti banyak kekurangan. Makanya dianjurkan untuk berbanyak salat sunnah supaya kekurangan ditutupi oleh salat sunnahnya. Sudah faham? Jelas? Kira-kira sederhana? Sesuai kemampuan. Prinsip Islam itu mudah. Prinsip Islam itu mudah. Mana yang kita bisa kerjakan, apalagi salat malam, kembali kepada kemampuan masing-masing. Tidur baru salat boleh, salat baru tidur boleh. Yang terakhir, yang ketiga, dan menyumbangkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Dua-duanya boleh. Diam-diam boleh, terang-terangan boleh. Berarti ketika di depan orang kita bawa sedekah, itu bukan riya, karena memang ada ajarannya. Terang-terangan boleh. Ada orang menuliskan, ini sedekah dari hamba Allah, boleh. Ini sedekah dari ibu Siti Khadijah, boleh. Tak masalah. Dirahasiakan boleh, disebutin nama kita boleh.
Intinya bukan soal menyebutkan nama atau kita di depan orang, yang penting niatnya lillahi ta'ala, sudah, tak usah fikir yang lain. Ikhlas jaga. Dan lebih baik banyak ikhlas bersedekah daripada sedikit tidak ikhlas. Hah? Kok ibu ketawa sih? Kenapa? Hah? Oh, biasanya sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Oh, gitu. Tapi setahu saya itu 2019. Sekarang kita 2020, harus semuanya rubah. Apa yang harus dirubah? Lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Atau lebih positif lagi, lebih baik banyak ikhlas dan pula sedikit ikhlas. Setuju? Sedekah bapa ibu banyak manfaatnya, termasuk sedekah subuh. Pernah enggak bapa ibu dengar ceramah saya atau tausiah saya mengenai sedekah subuh? Pernah? Di mana lihatnya? Di YouTube. Sudah subscribe belum? Saya menemukan tidak ada yang lebih dahsyat daripada sedekah subuh. Setiap waktu kita bersedekah sebenarnya boleh-boleh saja, bukan tidak boleh dan tidak ada manfaat, tetap ada manfaatnya. Tapi sering tertinggal satu hal. Sedekah habis majlis ta'lim di masjid, ada kegiatan agama, tapi sering tertinggal satu hal. Saat bapa ibu bersedekah, pernah enggak sebutin doanya? Ya Allah, dengan berkat sedekah ini sembuhkan penyakitku kalau lagi sakit. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini aku mohon titipkan pahalanya untuk kedua orang tuaku yang sudah wafat. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini anugerahkan kepada keturunanku menjadi penghafal Al-Quran. Jangan tertinggal doa di saat bersedekah, karena salah satu doa yang diterima di sisi Allah yang disertakan sedekah. Sedekah menjaminkan husnul khatimah. Sedekah menjaminkan terlipat ganda rezekinya. Sedekah memberikan keagungan di sisi Allah. Sedekah melimpahkan perlindungan. Sedekah menyelamatkan kita dari kematian buruk, su'ul khatimah. Sedekah menyelamatkan kita dari kematian mendadak. Sedekah menyelamatkan kita dari kecelakaan. Sedekah banyak manfaat daripada sedekah. Dijaminkan ampunan dosa. Bahkan sedekah memadamkan kemurkaan Allah sebagaimana air mampu memadamkan api. Subhanallah. Banyak manfaat daripada sedekah. Bahkan salah satu manfaat daripada sedekah menolak bala. Kita tingkatkan sedekah, apalagi kita di saat pandemi ini. Bala, wabah, salah satu wasilah terangkat sedekah, terangkat bala ini adalah kita bersedekah. Terus mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Baca Quran tidak akan merugi, justru menguntungkan banyak. Menjaga salat tidak akan dirugikan, bahkan kita bersedekah tidak akan menurani. Dan juga bahasa Allah, wa mimma, sebagian. Allah tidak minta semuanya. Ini kan semua rezeki yang bapak ibu miliki dari mana? Karena kita hebat, karena kita punya usaha besar, atau punya penghasilan? Tidak, itu semua anugerah dari Allah yang memberikan. Allah minta lagi, tapi Allah minta tidak semuanya. Pakilah untuk kebutuhanmu dan keluargamu, hanya sebagian. Artinya Allah berkesan kepada kita, meminta berpesan Allah, kalau aku sudah titip rezeki, tolong jangan lupa berbagi dalam kebaikan, dan hanya sebagian. Subhanallah, kalau kita belanja urusan dunia, berani mahal-mahal, HP-nya 20 juta, 30 juta. Tapi kalau soal sedekah, buka dompet, lihat isinya, ada 100 ribu, 10 ribu,
5.000 dan 1.000. Yang mana disedekain? Ada 1.000 kertas baru, ada 1.000 yang sudah receh dan lama. Yang mana disedekahin? Yang lama, yang receh. Semestinya kita beri yang terbaik bersedekah, malah kita beri yang paling rusak. Astaghfirullahalazim. Perbaikilah sedekahmu agar Allah perbaiki kehidupanmu dan keluargamu. Terus agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka. Agar Allah. Tapi kalau bahasa, kalau bahasa Indonesia di dalam ayat ini, mohon maaf, kurang tepat atau kurang sempurna. Karena bahasanya agar Allah. Tapi kalau bahasa Arab beda. Liyuwaffiyahum, adalah memastikan, meyakinkan akan Allah sempurnakan pahalanya. Allah sempurnakan, menjamin kesempurnaan pahala ketika kita mengamalkan 3 amalan. Hanya pahala kita dapat? Tidak, ada lagi. Apa? Terus? Sungguh Allah Maha Pengampun. Ada yang sebelumnya. Dan mereka menambahkan karunia-Nya. Ditambahkan karunia. Artinya selain pahala yang Allah sempurnakan, Allah akan tambahkan karunia. Karunia keturunan, karunia usaha, karunia penghasilan, karunia sehat, karunia perlindungan. Allah berikan tambahan karunia yang tidak pernah kita duga. Bertambah terus selain sempurna pahala. Tapi coba Bapak Ibu, di sini ada yang menarik. Apa ujung tutupnya ayat itu? Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Pensyukur. Maha Pengampun dan Maha. Apa kaitan ampunan dengan 3 amalan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tutupi dengan Ghafur? Apa kaitan? Kan di sini ada baca Quran, salat dan sedekah. Kenapa di ujungnya Ghafur? Ghafur biasanya kalau ada bahasa taubat, orang bertaubat, orang punya dosa diampuni. Tapi di sini tidak ada bahasa dosa. Ada enggak dosa? Baca Quran dosa enggak? Salat dosa enggak? Sedekah dosa enggak? Tapi kenapa ada kata Ghafur? Maha Pengampun. Karena ketika kita kerjakan 3 amalan, pasti walaupun upaya kita sungguh-sungguh, pasti ada yang kurang. Makanya kita mohon seolah-olah, ya Allah saya berusaha maksimal kerjakan 3 amalan, tapi ya Allah mohon ampuni kalau seandainya ada kekurangan. Pas enggak? Pas. Lebih dahsyat lagi, ujungnya kalimat terakhir apa? Maha mensyukuri, syakur. Ada 2 kalimat, Ghafur, Maha Pengampun, Syakur, Maha mensyukuri. Saya tambahkan ilmu terakhir. Kalimat syakur, terjemahannya di bahasa Indonesia belum sesuai bahasa Arab. Kalau terjemahan, dan saya sering berkata, tidak ada bahasa yang bisa memahami dan terjemahkan isi Al-Quran selain bahasa Arab itu sendiri. Semua bahasa di dunia kemampuannya terbatas. Hanya bahasa Arab yang memiliki kemampuan memaknai isi Al-Quran. Di antaranya kalimat syakur. Apa artinya bahasa Indonesia? Syakur, Maha mensyukuri. Kalau bahasa Arab beda. Apa artinya dalam bahasa Arab? Alladhi yu'til ajral kathir bil amalil qalil. Asy-syakur, yang memberikan pahala yang banyak dengan amalan yang sedikit. Subhanallah. Seolah-olah Allah berterima kasih. Semestinya yang berterima kasih siapa? Kita. Karena kita bisa beramal karena Allah yang menanugerahkan. Tapi juga Allah masih berkenan berterima kasih kepada kita. Bahkan Allah memberikan dari nama Asy-Syakur pahala yang banyak walaupun amalan kita sedikit.
Dan bukti pahala yang banyak sebagaimana ayat yang sebelumnya, liwaffiyahum ujurahum, Allah menjanjikan kesempurnaan pahala, bahkan bertambahan karunia-karunia yang tidak pernah diduga. Fantas ujungnya pas banget disebutkan kata syakur, karena ingin Allah memberikan makna sempurna pahala, tambahan karunia. Walaupun amalan kita sedikit, tapi Allah berkenan melipatkan ganda, bahkan berikan balasan jauh lebih besar dibandingkan amalan yang kita lakukan hanya sedikit dan sederhana. Alhamdulillah. Sudah faham Bapak Ibu? Saya mohon nanti kalau pulang ke rumah menjadi PR, fotokopi ayat tadi sama terjemahannya, dan apa yang saya sampaikan tolong selalu direnungkan fikirannya, dihayati. Mudah-mudahan membuat kita semangat, menambahkan iman agar kita bisa terapkan 3 amalan ini supaya disempurnakan pahala dan ditambahkan karunia-karunia yang kita selalu cita-citakan dan kita harapkan. Mohon doa restu kami terus memperjuangkan safari dakwah. Saya harap dan boleh, kalau saya boleh mohon kepada Bapak Ibu, mohon titipkan doa untuk kami. Saya harap secara khusus untuk saya pribadi, tolong doakan. Kami berjalangan masih jauh, berjuangan masih panjang. InsyaAllah harapan dan cita-cita saya melahirkan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia tercinta. Kalau Indonesia disebut negara terbesar penduduk Islam, InsyaAllah kita berjuangkan menjadi negara terbesar para penghafal Al-Quran sedunia. Dan Alhamdulillah program 1 juta penghafal Al-Quran sudah jalan dan sudah melahirkan dan mencetak puluhan bahkan ratusan penghafal Al-Quran. Dan bangunan 100 markas pun sudah jalan, walaupun baru terbangun di beberapa titik, sampai di Lombok, di Sumbawa, di Bima, di Bali, di Surabaya, di Bandung, di Cicalengka, di Jatiluhur, di Cipanas, di Jakarta. Dan kemarin ketika safari dakwah di Riau, kita letakkan batu pertama di kota Pekanbaru, dan insyaAllah salah satunya markas akan terbangun di Batam, dan insyaAllah menjadi wasilah untuk melahirkan anak dan generasi Qurani yang akhlaknya Al-Quran, dan setiap masjid memiliki imam penghafal Al-Quran 30 juz. Berjuangan panjang. Mungkin berjuangan ini apalagi mau mencetak 1 juta penghafal Al-Quran membuat orang banyak yang tidak suka. Dan selalu saya berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai 1 juta ini menjadi kenyataan. Biarpun ya Allah ditusuk berapa kali, itu selalu dah. Jangan ya Allah, jangan dulu. Ketika saya kemarin ditusuk, saya justru menambah lagi, ya Allah jangan dulu, saya ada urusan sama Allah, ada berbicara pribadi sama Allah. Ya Allah jangan dulu, tak apa-apa, saya terima ditusuk berapa kali, tak apa-apa, yang penting jangan dulu mati. Jangan dulu ya Allah, saya mohon ya Allah jangan dulu, karena saya ingin wujudkan. Kalau sudah terwujud menjadi kenyataan 1 juta penghafal Al-Quran di Indonesia, tak apa-apa, silahkan Bapak cabut nyawa saya, sudah selesai tugas. Itu selalu saya doa itu. Dan selalu ketika minta sama kedua orang tuaku, saya selalu berpesan, tolong ayah ibu doakan itu. Makanya kami terus berjuang, tidak pernah mengenal lelah dan tidak pernah mengenal capek. Kita terus bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita itu. Sampai kemarin kejadian musibah ditusuk, saya alhamdulillah masih diberikan oleh kesempatan. Di malam itu langsung saya turun dari rumah sakit, isi 2 acara lagi, tabligh akbar habis maghrib sama habis isya. Kita harus semangat. Ujian boleh, musibah boleh, tapi jangan sampai musibah batahi semangat kita. Kita harus berjuang. Sebagaimana kita berjuang untuk Al-Quran, ada juga musuh Al-Quran yang berjuang untuk mematikan Al-Quran. Jangan harap kita akan duduk manis. Jangan harap kita akan berjalan begitu saja tanpa diuji. Karena sepanjang ujian yang kita hadapi akan meningkatkan derajat kita, dan akan ketahuan siapa yang betul-betul ikhlas. Atau ketika diuji 1 kali, ya udah cukup, udah mau, udah sembunyi.
Makanya inti daripada ujian supaya membedakan orang yang mukmin sama yang munafik, membedakan orang yang mujahid jihad sama orang yang malas-malasan atau pura-pura. Semua ada hikmah daripada ujian supaya terbongkar hakikatnya orang, apakah dia betul-betul lillahi ta'ala atau dia hanya mencari ridha manusia, dipuji, ketahuan. Makanya kita harus terus berjuang. Semakin banyak ujian kita, justru semakin membuat kita ikhlas, justru semakin membuat kita yakini tidak akan ada orang mampu yang mengambil umur kita. Kalau sudah waktunya habis umur, pasti mati walaupun tidak ditusuk. Yakinlah. Kalau belum mati, biarpun ditusuk berapa kali dah bakal mati, karena belum waktunya. Yakin tidak itu? Makanya Bapak Ibu, doa Bapak Ibu untuk saya pribadi wallahi sangat berharga, sangat dibutuhkan. Karena mohon maaf, berjalan kita masih panjang, dan insya Allah kita terus, walaupun angka 1 juta cukup besar, tapi saya percaya dan yakin sebesar apapun dan sejauh apapun jarak, kalau kita berlangkah pasti akan sampai. Kalau jarak dekat tapi tidak pernah berlangkah, tidak bakal sampai. Sedikit demi sedikit. Makanya saya di dalam safari dakwah, saya selalu meyakini ini program 1 juta menghafal Al-Quran, mohon maaf, bukan milik Ali Jabir, tapi saya harap menjadi milik kita bersama. Amal salih kita bersama, perjuangan kita bersama. Mudah-mudahan semua kita tertulis nama kita sebagai keluarga Al-Quran yang mendapatkan di hari kiamat syafaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, anugerahkan kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allahumma ya Allah ya hadzal jalal wal ikram, jadikan kami semua hamba-hambamu yang salih-salihah. Aku mohon ya Allah untuk semua jamaah yang hadir selepas majlis ini, masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya. Ya Allah, atas izinmu kami bersama-sama bertemu di majlis ini. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami dan keluarga kami menjadi keluarga Al-Quran, pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, akhlak-akhlakul Quran. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, pulang masing-masing sudah tertulis namanya mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.